Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Kelas 8-3. Sesuai janji kita kemarin, janji Ibu, kita akan membahas prediksi soal-soal PTS. Ya, Ibu mohon siapkan bukunya sayang dan siapkan alat tulisnya. Kemudian yang Ibu sampaikan silahkan dipelajari dengan baik. Ya, yang Ibu sampaikan silahkan dipelajari dengan baik. Insya Allah anak-anak nggak usah kemana-mana sehingga nilainya akan bagus. Oke, Mbak Saskia, Mas Naufal, Nabil, Emirio, Muhammad, Rama Frizal ini mana orangnya? Ada apa orang ini anaknya? Oke, sekarang kita mulai nomor 1. Nomor 1 pada kisi-kisi yang anak-anak juga sudah bikin soal kemarin, itu disajikan grafik tentang GLB. Grafik tentang gerak lurus beraturan. Ya, oke. Sekarang coba anak-anak perhatikan di sini. Grafik GLB itu nanti akan seperti ini, Nak. Akan seperti ini. Grafiknya itu kan bermacam-macam. Nanti anak-anak memilih, ini ada V, ini ada T. Ada lagi ini V, ini T. Misalnya ini gambarnya begini. Ini gambarnya begini ya. Kan ada lagi yang gambarnya begini. Ini V, ini T. Oke. Ada lagi yang gambarnya begini. V, T. Kalau yang namanya GLB, gerak lurus beraturan, maka gambar yang paling tepat adalah yang ini. Ya, jadi anak-anak jangan salah cari gambar yang seperti ini. Karena apa? Kecepatannya konstan, dia konstan nih. Ya, oke, itu nomor 1. Tak hapus loh, ditulis ya, nulisnya agak cepat. Oke, wes tentang gerak lurus beraturan. GLB anak-anak itu temennya kemarin yang bikin ibu kasih jempol 2 itu berarti soalnya sudah mirip nak ya, yang ibu kasih jempol 2 itu soalnya udah mirip, anak-anak boleh dipelajari di situ. Oke, nah berikutnya nomor 2 juga masih disajikan gambar, jadi berbentuk gambar. Di situ dinyatakan gaya. Gaya itu ada 2, ada gaya sentuh, ada gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh itu berarti gaya magnet. Kalau ibu misalnya mau ngambil paku yang jatuh menggunakan magnet, nggak usah nyari pakunya hilang, kita menggunakan magnet, maka itu termasuk gaya tidak sentuh. Ya, karena berbentuk gambar, jadi nanti akan gambarnya seperti ini. Misalnya begini, kalau anak-anak main ketapel itu ya, ada yang suka main ketapel gitu, nah ini, nah kan ini ketapelnya ini kan ada orangnya di sini. Nah, ketika bermain ketapel berarti kan ini disentuh ketika ditarik. Tapi kalau yang namanya magnet, ini magnet. Nah, kemudian dia akan ada paku-paku kecil yang ada di sini, tanpa kita sentuh pun itu sudah menempel di situ. Berarti yang ini termasuk gaya sentuh, yang ini gaya tak sentuh. Ya, paham ya? Yang satu gaya sentuh, yang satu gaya tidak sentuh. Oke, itu difahami dulu karena kita akan membahasnya gaya yang seperti itu. Besok yang akan keluar seperti itu. Ya, deal. Ibu hapus. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 itu disajikan gambar juga. Disajikan gambar juga. Ya. Disajikan gambar yang termasuk ke dalam
gambar gerak lurus berubah beraturan. GLBB itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Mbak Trisana kemana ini ya? Ayo. Sekarang contohnya begini. Nih, Bu kasih contoh. Misalnya anak-anak naik jalan ke gunung. Nah, ini jalannya begini. Nah, misalnya ini A, B, C, D. Kalau naik A ke B, ini berarti GLBB diperlambat apa dipercepat kalau anak-anak naik? Kalau anak-anak naik diperlambat apa dipercepat? Diperlambat. Kalau naik diperlambat. Kalau C sampai D, kalau jalannya turun, berarti kayak anak-anak di sekolah naik dari tangga turun, cepat apa lebih lambat? Cepat. Lebih cepat. Oke. Jadi ini jangan salah. Anak-anak mau membaca gambar. Oke. Deal ya. Yo. Kalau yang mau ditulis silakan ditulis, ini agak cepat karena waktunya Ibu nggak banyak. Ya. Gambarnya agak cepat. Oke. Udah Ibu bisa hapus ini ya. Kemarin contoh temennya ada ini kalau nggak salah. Quiet nih. Oke. Berikutnya, pokoknya gambar seperti itu. Nomor 4 itu sudah jelas tentang mencari percepatan benda. Berarti pakai rumus F sama dengan M kali A. Hukum Newton kedua. Gayanya mama, F sama dengan M kali A. Ya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Kalau mencari A sama dengan F dibagi M. Ya. Kalau mencari A, F dibagi M. Oke. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 itu pernyataan tentang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau anak-anak lihat, seperti tadi konsepnya, kalau naik berarti GLBB diperlambat. Kalau turun berarti GLBB dipercepat. Itu saja konsepnya. Ya, konsep yang harus anak-anak ketahui. Nomor 6. Nomor 6 itu disajikan gambar. Ada gambar. Misalnya nanti gambarnya bentuknya apa itu ketika naik sepeda motor, anak-anak naik sepeda motor kemudian digas atau naik mobil kemudian mobilnya direm mendadak. Nah, berarti coba anak-anak buka aja nak suaranya. Kalau direm mendadak berarti termasuk hukum Newton keberapa? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3? Dibuka aja suaranya, makanya dibuka suaranya semua. Nah, 1, 2, atau 3? Mbak Mutiara berapa? Hukum Newton? Mbak Firza berapa? 1. Hukum 1 Newton. Ya. Kelembaman, hukum kelembaman mempertahankan kedudukan semula. Ya, kan anak-anak ingat, hukum 1 Newton, hukum kelembaman. Hukum 2 Newton itu percepatan yang tadi F sama dengan M kali A. Yang hukum ketiga Newton adalah hukum aksi reaksi. Aksi reaksi itu tarik tambang, orang berenang, itu kan aksi reaksi. Ya. Kalau ada buah jatuh itu berarti hukum 2 karena semakin cepat. Itu yang harus dipahami. Itu konsep ya nak, konsepnya. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu disajikan gambar. Nah ini yang harus dipahami. Sekarang gambarnya apa? Tadi kalau ada gambar orang berenang, orang tarik tambang, berarti hukum 3 Newton. Kalau ada gambar mobil yang bergerak,
kemudian direm mendadak, berarti itu hukum 1 Newton. Kalau ada gambar buah misalnya, ada buah mangga jatuh, berarti itu hukum 2 Newton karena menggunakan percepatan. Muhammad Bintang kemana ini? Muhammad Bintang dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Kenapa nggak nyala? Nggak bisa? Oke, berikutnya. Nomor 8. Nomor 8 juga masih ada sama mencari percepatan. Masih menggunakan rumus hukum Newton 2. F sama dengan M kali A. Ya. Oke, pokoknya pakai rumus itu yang Ibu bilang anak-anak ikutin aja wis. Kemudian nomor 9. Yang nomor 9 itu sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya misalnya begini. 1. Buah mangga jatuh dari tangkainya. 2. Mobil yang sedang bergerak tiba-tiba direm mendadak. 3. Orang yang sedang bermain tarik tambang. Pertanyaannya misalnya, manakah yang termasuk dalam hukum 2 Newton? Nah, kalau 2 Newton berarti yang buah jatuh. Ayo, konsentrasi ke Ibu. Ini ada yang lewat-lewat, Kak, konsentrasi, ayo. Oke, anak-anak ingat itu. Pokoknya hukum 1, 2, 3 diperhatikan. Banyak soal yang keluar dari situ. Kemudian, nomor 10. Di situ, memberikan bentuk dan menopang tubuh. Nah, apa itu? Fungsi apa? Fungsi dari apakah yang memberikan bentuk dan menopang tubuh? Ayo, fungsi dari apa? Rangka. Dari Rangka. rangka. Oke. Jadi jangan salah. Nanti misalnya ada sendi, ada rangka, ada otot. Kalau yang memberi bentuk kita itu adalah rangka. Oke. Berikutnya. Yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Disebut apa? Sendi. Nah, udah pasti itu. Menghubung tulang yang satu dengan tulang yang lain adalah sendi. Nomor 12. Organ apa saja yang tersusun dari tulang rawan? Ayo jawab. Dibuka suaranya apa saja? Telinga dan telinga. Telinga, hidung, satu lagi? Telinga. Iya, telinga. Hidung, terus apa lagi? Hidung. Hidung. Daun apa? Apa Dan itu di telinga. situ? Ubun? Dan telinga. Ubun-ubun. Daun telinga kan sudah. Iya, daun telinga. Iya, anak-anak. Pokoknya nanti kalau disajikan nggak boleh lupa. Kemudian di situ sudah jelas tulang pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki itu sama dengan pergelangan tangan kita. Tulang pergelangan kaki atau tulang pergelangan tangan termasuk pada bentuk tulang apa? Pendek, panjang, pipi? Pendek. Pendek, betul. Pendek. Yang lain diperhatikan, tulis ya. Termasuk tulang pendek. Nah, anak perhatikan, termasuk tulang pendek. Oke. Berikutnya. Penyakit-penyakit jika anak-anak posisinya salah. Atau kekurangan vitamin. Misalnya begini, ini anak-anak kan duduk ya, duduk sambil menulis. Ada yang duduknya sambil merungkuk gini. Ada yang duduknya tegak. Yang benar duduknya tegak. Karena tidak akan terjadi penyakit antara skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ya. Kalau kekurangan vitamin D, kakinya berbentuk O, huruf O. Berarti itu disebut dengan penyakit apa?
Rickettsia. Betul, rickettsia. Ingat-ingat itu. Ya, kekurangan vitamin D, rickettsia. Ya Allah, Nak, waktuku tinggal 1 duplik lagi. Aku agak cepet ya. Berikutnya nomor 15. Kerja otot bisep dan trisep. Bisep dan trisep secara antagonis, berlawanan. Kalau bisep kontraksi, trisep relaksasi, berlawanan. Kemudian 16. Tulang yang bentuknya pipih. Anak-anak udah tahu tulang yang bentuknya pipih. Ya. Nomor 17. 17 itu gambar tulang. Gambar tulang. Misalnya tulang lengan atas atau lengan bawah. Termasuk ke dalam tulang apa. Misalnya tulang panjang atau tulang kering. Ya. Kemudian nomor 18 itu ada gambar kerja otot. Kerja otot tangan, bisep dan trisep. Ya. Kemudian 19 juga gambar tangan atau kaki yang menghubungkan yang ditunjuk itu namanya apa? Itu ya. Nomor 20. 20 ini gambar bunga. Gambar bunga. Bunga, kalau anak-anak bunganya itu apa itu bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Berarti itu akan mekar saat pukul 4. Karena pengaruh apa? Suhu. Ya. Apa suhu itu? Tikmo nasti. Ya. Iya enggak? Terus kalau rangsangannya berbentuk sentuhan. Putri malu yang disentuh. Nah, itu namanya apa? Ya dipelajari itu. Kemudian nomor 21 mencari besar usaha. Ini berarti hubungannya dengan daya dengan usaha. P sama dengan W per T. Silahkan ditulis yang mau ditulis. P sama dengan W per T. Berarti W sama dengan P kali T. Ya. Usaha sama dengan daya dibagi kali daya dikali waktu. Oke. Sekarang nomor 22. 22 ini mencari keuntungan mekanis. Mencari beratnya F berapa. Misalnya begini, Nak. Keuntungan mekanis ini kan tergantung dari anak-anak, jangan sampai salah ya. Ini akan dihubungkan tali-talinya. Anak-anak ingat ini ada 3 katrol ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti keuntungan mekanisnya sudah sama dengan 3. Kalau di sini ada beban, misalnya 90 Newton, anak-anak suruh mencari F. Ya kan? F kan sama dengan W per KM. W-nya 90, KM-nya 3. Sama dengan 30. Ini beratnya. Nah, ini diperhatikan anak-anak, ingat ya, kalau ada katrol itu dihitung berapa jumlahnya. Itu menunjukkan keuntungan mekanisnya. Kalau ada 4, Bu, ya berarti keuntungan mekanisnya 4. Oke? Ayo, Nak, waktuku tinggal 6 menit sebentar. Oke, berikutnya nomor 23. 23 menentukan antara titik tumpu, ya. Titik tumpu itu anak-anak kan tahu. Mana titik tumpu, mana titik kuasa, mana titik beban. Ya, misalnya gunting, apa orang lagi menyapu, itu tahu. Nomor 24, mencari usaha. W sama dengan F kali S. Tulisan yang Ibu bilang, Nak, rumusnya. Nanti dipelajari. Nomor 25,
Cari perpindahan benda. Perpindahan itu S. Kan W usaha sama dengan gaya kali perpindahan. W sama dengan F kali S. Maka S sama dengan W per T. Waktu. Oke, 26. Aku agak cepet yo, Nak. Waktuku tinggal 4 menit. Nomor 26 ini ada beberapa gambar. Anak-anak disuruh memilih termasuk jenis apa? Katrol kah? Bidang miring kah? Apa roda bergandar? Disuruh memilih. 27 ada gambarnya. Misalnya gambar pisau berarti bidang miring. Gambar sepatu roda berarti roda bergandar. Ya, tuh misalnya. Kemudian nomor 28 itu menentukan jenis tuasnya. Tuas jenis 1, apa tuas jenis 2. Misalnya nanti manakah yang termasuk tuas jenis 1, apa tuas jenis 2, tahu gambarnya. Anak-anak lihat dari titik tumpunya. Kemudian nomor 29 mencari keuntungan mekanis. KM. Ya. 30 itu ada gambar tentang pesawat sederhana, anak-anak diminta menyebutkan jenisnya. Pesawat sederhana, anak-anak diminta menyebutkan jenisnya. Kemudian nomor 31 itu mencari daya. Ya. Daya P sama dengan W per T. Oke. 32 itu lagi disajikan beberapa gambar dan anak-anak memilih mana gambar yang tepat. 33 itu mencari lengan kuasa. Mencari lengan kuasa. Jadi anak-anak tahu. Nanti kita lanjut di WA, ada gambarnya punya temanmu kemarin nomor 33. Nomor 34 gampang. Menentukan arah gaya. Menentukan arah gaya itu misalnya ini benda. Ibu dorong ada gaya ke kanan. Misalnya 10 Newton ke kanan, 11 Newton ke kiri. Berarti arahnya 1 Newton ke kiri. Min 1. Min 1 menunjukkan arahnya ke kiri. Itu aja. Ya. Nomor 34 sama, cuman di situ ada perpindahannya. Berarti pakai rumus W sama dengan F kali S. Gayanya ketemu berapa, dikalikan dengan S-nya, jaraknya. Nomor 35 sama. Ya. Nomor 36 mencari gambar juga. Termasuk ke dalam apa? Roda berporoskah? Apa namanya? Bidang miringkah? Atau katrol? 37 ada katrol. Katrol, Nak. Pengerek burung. Apa pengerek bendera? Apa sumur? Itu termasuk ke dalam katrol apa? Gitu ya. Misalnya kalau pengerek bendera berarti katrol tetap. Pengerek burung berarti katrol tetap. Katrol bebas itu yang berpindah-pindah. Ya. Kemudian 38. 38 ini tentang katrol. Tentang katrol, manakah yang bisa digunakan membawa paling ringan? Anak-anak ingat, kalau paling ringan berarti Mbak Datia senyum-senyum aja ini. Kalau paling ringan berarti yang katrolnya paling banyak. Yang bulatannya paling banyak. Ya, waktuku tinggal 1 menit iki. Pas. 39 sama mencari gaya. Mencari gaya pada katrol. Nomor 40 sama. Gambar. Sebentar nak tak kasih contoh. Nomor 39, 40 hampir sama. Jadi anak-anak misalnya gini. Kalau misalnya katrolnya ada 3, berarti keuntungan mekanisnya ini ada 3. KM-nya 3. Berarti kalau ada lagi 1, 2, berarti yang paling besar ini yang ini. Yang keuntungan mekanisnya paling besar, katrolnya paling banyak.
Kalau ada gambar misalnya begini, Bu. Ini berapa, Bu, keuntungan mekanisnya? Ya 4. KM-nya 4. Sejumlah